Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-39. Dan saya memberi tema hidup yang disertai oleh Tuhan. Saya akan bacakan dari Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 dan 2 saja. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Bapak Ibu Saudara, kalimat tetapi Tuhan menyertai Yusuf, ini merupakan kunci dari seluruh petualangan Yusuf sejak dia dijual oleh saudara-saudaranya. Dalam usianya yang sangat muda, dan meskipun dia jauh dari keluarganya, Yusuf disertai dan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan dia kemudian dijual sebagai budak kepada seorang petinggi di Mesir yang bernama Potifar. Namun karena penyertaan Tuhan, Yusuf diberikan kepercayaan atas seluruh milik tuannya itu. Dan di dalam mengerjakan tugas-tugasnya, Yusuf juga adalah seorang yang sangat bertanggung jawab, sehingga dia tahu sejauh mana kekuasaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh tuannya itu. Selain itu, Yusuf juga selalu memiliki hati yang selalu takut akan Tuhan, sehingga di dalam setiap hal yang dia lakukan, dia selalu mengingat bahwa Tuhan menyertai dia, dan dia juga tidak boleh bertindak secara sembarangan. Maka itu ketika istri tuannya itu berusaha untuk menggoda dia, dan Yusuf pun menjawab seperti ini. Dia mengatakan, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ketika mendapat jawaban yang seperti ini, istri Potifar pun kemudian menjadi kesal. Dan di dalam satu kesempatan, dia berusaha untuk menuduh dan bahkan memfitnah Yusuf dengan mengatakan bahwa Yusuf itu berusaha untuk menggoda dia dan bahkan untuk memperkosa dia. Dan Yusuf pun kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi lagi-lagi kita melihat di ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Walaupun sekarang Yusuf berada di dalam penjara, tetapi ketika Tuhan menyertai, tidak ada lagi hal yang perlu dia takutkan. Yusuf tetap mendapatkan kepercayaan dari kepala penjara dan bahkan mempercayakan semua pekerjaan di dalam penjara itu. Dan semua yang dikerjakan oleh Yusuf itu pun berhasil dan dia kerjakan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup kita mungkin kita juga mengalami banyak pergumulan. Kita juga mungkin menghadapi banyak tantangan, baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, maupun di tengah masyarakat. Satu hal yang paling penting yang perlu kita ingat adalah ketika Tuhan menyertai kita. Tuhan yang sama yang telah menyertai Yusuf juga menyertai kita pada hari ini. Ketika Tuhan menyertai kita, maka tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Seperti halnya Yusuf, walaupun dia dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dijual sebagai budak sekalipun, tetapi ada Tuhan yang menyertai. Begitu pula di dalam pekerjaannya. Ketika istri tuannya ingin mencelakakan dia, bahkan sampai dijebloskan ke dalam penjara sekalipun, tetapi ada Tuhan yang menyertai. Maka segala sesuatunya akan Tuhan atur sedemikian rupa, sehingga akan menjadi indah pada waktunya. Kiranya Tuhan yang juga menolong kita sekalian, Tuhan yang menyertai kita, akan menolong kita di dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan di dalam hidup kita. Dan kiranya Tuhan juga akan menjadikan segala sesuatu
indah di dalam hidup kita pada waktunya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.